Wanita muda ini terpaksa menikah siri dengan majikannya, seorang pria Afrika pengusaha kaya raya. Namun, di malam pertama, hal mengejutkan terjadi. Ternyata, matahari pagi perlahan merambat naik, menyinari tanah-tanah sawah yang subur dan rumah-rumah sederhana yang tersebar di antara pepohonan rindang. Di salah satu sudut desa, terdapat sebuah rumah bambu tua dengan dinding yang mulai lapuk dimakan waktu. Di sanalah Maya tinggal bersama keluarganya. Maya adalah gadis muda berusia 19 tahun dengan wajah yang selalu memancarkan keteguhan meski hidupnya tak pernah mudah. Ia baru saja lulus SMA beberapa bulan lalu, membawa harapan besar bagi keluarga kecilnya. Ayahnya, Pak Slamet, adalah seorang petani kecil yang bekerja keras setiap hari untuk menghidupi keluarga. Sementara ibunya, Bu Siti, mencoba menambah penghasilan dengan menjual kue-kue tradisional di pasar desa. Namun, meskipun mereka berusaha keras, uang yang mereka hasilkan hanya cukup untuk bertahan hidup. Tidak ada ruang untuk mimpi-mimpi besar seperti melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Setiap malam, Maya sering terbangun karena suara batuk ayahnya yang tak kunjung sembuh akibat asap rokok murahan dan udara dingin di sawah. Matanya tertuju pada langit-langit bambu yang retak. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan. Apakah ia akan terjebak dalam rutinitas yang sama seperti orang tuanya? Apakah ia harus melepaskan impian untuk menjadi seorang guru, sesuatu yang telah ia cita-citakan sejak kecil? Pagi itu, Maya duduk di beranda rumahnya, memandangi sawah yang membentang luas. Ia sedang membolak-balik buku soal bekas yang ia pinjam dari teman sekolahnya. Ujian masuk perguruan tinggi sudah lewat, tetapi ia tahu bahwa biaya kuliah adalah hal yang mustahil bagi keluarganya. Adiknya, Raka, yang masih duduk di bangku SMP, juga membutuhkan perhatian lebih. Setiap kali melihat senyum polos Raka, Maya merasa semakin berat untuk meminta sesuatu kepada orang tuanya. "Maya, bantu ibu angkat jemuran," panggil Bu Siti dari dapur, membuyarkan lamunan Maya. "Iya, Bu," jawab Maya sambil berdiri. Ia melangkah ke halaman belakang, di mana pakaian basah bergoyang pelan tertiup angin. Saat melipat pakaian, matanya menangkap sosok pria parubaya yang berjalan mendekati rumahnya. Itu adalah Pak Darto, paman dari pihak ibunya. Maya langsung merasakan firasat aneh. Pamannya jarang berkunjung, apalagi dengan ekspresi serius di wajahnya seperti sekarang. "Assalamualaikum," sapa Pak Darto saat tiba di depan rumah. "Waalaikumsalam, Mas Darto," jawab Bu Siti sambil keluar dari dapur. "Ada apa, Mas?" Pak Darto tersenyum tipis, lalu mengeluarkan selembar brosur dari tas kecilnya. "Aku punya kabar baik, Siti. Ada kesempatan kerja di luar negeri. Gaji besar, bisa mengubah nasib." Bu Siti mengerutkan dahi. "Di luar negeri? Untuk siapa?" "Untuk Maya," kata Pak Darto sambil menoleh ke arah Maya yang sedang berdiri di samping ibunya. "Dia bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Afrika. Majikannya adalah keluarga kaya. Bayarannya lumayan, bisa dikirim ke sini untuk bantu keluarga." Maya merasa tubuhnya menegang. Afrika? Tempat yang begitu jauh dan asing. Ia belum pernah meninggalkan desanya, apalagi pergi ke luar negeri. Namun, ketika ia melihat wajah lelah ayahnya dan adiknya yang sedang bermain di halaman, hatinya mulai goyah. Mungkin ini adalah kesempatannya untuk membantu keluarga, meskipun rasanya begitu berat. "Apa benar aman, Mas?" tanya Bu Siti ragu. "Tentu saja aman. Aku sudah urus semua dokumennya. Tinggal berangkat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi Maya bisa bantu keluarga?" kata Pak Darto dengan nada meyakinkan. Maya menunduk, jari-jarinya memainkan ujung bajunya. Hatinya dipenuhi keraguan, tetapi pikirannya terus memutar ide-ide tentang bagaimana ia bisa membantu keluarga. Akhirnya, ia mengangkat kepala dan berkata pelan, "Baiklah, aku mau pergi." Bu Siti tampak terkejut. "Yakin, Nak?" Maya mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu ini bukan pilihan yang mudah, tetapi ia tidak punya banyak opsi lain. Dengan langkah gontai,
Ia masuk ke dalam rumah, meninggalkan pamannya dan ibunya yang masih berbicara di luar. Di kamarnya yang sempit, ia duduk di tepi kasur tipisnya, memandangi foto keluarganya yang terpajang di dinding. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia cepat-cepat menghapusnya. "Ini demi keluarga," katanya dalam hati, meskipun ada rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Malam itu, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Maya duduk di pinggir kasur tipisnya, memeluk lutut dengan erat. Cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip membuat bayang-bayangnya menari di dinding bambu yang lapuk. Suara jangkrik bersahutan di luar, tetapi pikiran Maya begitu kacau untuk bisa mendengarnya dengan tenang. Ia tak henti-hentinya memikirkan keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Maya, kamu yakin dengan keputusanmu?" Suara lembut Bu Siti memecah keheningan malam. Ibunya berdiri di ambang pintu, wajahnya tampak penuh kekhawatiran. Mata Bu Siti berkaca-kaca, seakan ia sedang menahan tangis. Maya menoleh perlahan, mencoba tersenyum meskipun hatinya terasa begitu berat. "Aku harus melakukannya, Bu. Kita butuh uang. Ayah juga butuh pengobatan. Aku tidak bisa hanya diam dan menonton semuanya semakin sulit." Bu Siti menghela napas panjang, lalu duduk di samping Maya. Tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja di dapur meraih tangan putrinya yang mungil. "Ibu tahu kamu anak yang kuat, Nak. Tapi Afrika itu jauh sekali. Kamu bahkan belum pernah keluar dari desa ini. Bagaimana kalau sesuatu terjadi padamu?" Maya menunduk, jari-jarinya memainkan ujung bajunya. Ia tahu ibunya benar. Apa yang ia ketahui tentang Afrika? Hanya nama-nama negara yang pernah didengarnya di televisi atau buku pelajaran. Tempat itu asing, jauh, dan penuh misteri. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang bisa ia ambil. Paman Darto bilang majikannya baik. "Bu," kata Maya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada ibunya. "Dan gaji yang ditawarkan besar sekali. Aku bisa mengirim uang setiap bulan. Ayah bisa sembuh. Raka bisa sekolah tanpa khawatir." Bu Siti terdiam sejenak, lalu mengusap kepala Maya dengan lembut. "Ibu percaya padamu, Nak. Tapi ingat, jangan pernah ragu untuk pulang jika ada yang salah. Jangan biarkan siapapun memperlakukanmu buruk." Maya mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa ragu. Bagaimana jika ia tidak bisa kembali? Bagaimana jika apa yang dikatakan pamannya tidak benar? Namun, ia tidak ingin menunjukkan keraguannya kepada ibunya. Ia harus terlihat tegar, setidaknya untuk saat ini. Hari keberangkatan tiba lebih cepat dari yang Maya perkirakan. Pagi itu, desa terasa lebih sunyi daripada biasanya. Udara pagi yang segar terasa hambar bagi Maya. Keluarganya berkumpul di halaman depan, mata mereka berkaca-kaca, meskipun mereka berusaha tersenyum. "Jaga dirimu baik-baik, Nak," kata Pak Slamet. Suaranya serak karena batuk yang tak kunjung sembuh. Ia menepuk bahu Maya dengan lembut, meskipun tangannya gemetar. "Keluarga menunggumu pulang." Raka, adiknya, memeluk Maya erat-erat. "Kak, janji ya nanti belikan aku mainan dari Afrika." Maya tersenyum, meskipun air matanya mulai menggenang. "Pasti, Dek. Kakak janji." Pak Darto sudah menunggu di mobil tua yang diparkir di tepi jalan. Ia melambaikan tangan, memberi isyarat agar Maya segera berangkat. Maya menatap keluarganya untuk terakhir kalinya, lalu melangkah menuju mobil dengan langkah gontai. Setiap langkahnya terasa berat, seolah kakinya menolak untuk meninggalkan rumah yang telah menjadi tempat perlindungan selama ini. "Tetap kuat, Maya," kata Bu Siti sambil melambaikan tangan. Air mata mengalir di pipinya. Di dalam mobil, Maya duduk diam, memandangi pemandangan desa yang perlahan-lahan menjauh. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apakah ia benar-benar membuat keputusan yang tepat? Apakah hidupnya akan berubah menjadi lebih baik? Ataukah ia hanya memasuki jalan baru yang penuh bahaya? Pak Darto, yang duduk di kursi depan,
sesekali menoleh ke belakang, memberikan senyum meyakinkan. Jangan khawatir, Maya. Kamu akan baik-baik saja. Majikanmu sangat baik. Kamu akan suka tinggal di sana. Maya hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Ada sesuatu dalam nada bicara pamannya yang terasa tidak wajar, seperti ada rahasia yang disembunyikan di balik senyumnya yang terlalu lebar. Perjalanan ke kota besar tempat Maya akan memproses dokumen perjalanannya terasa panjang dan melelahkan. Ketika mereka tiba di sebuah gedung tua yang tampak kotor, Maya merasa firasat buruknya semakin kuat. Gedung itu penuh dengan orang-orang yang tampak cemas dan lelah. Beberapa di antaranya adalah wanita muda seperti dirinya. Ini agen yang akan membantu proses dokumenmu, kata Pak Darto sambil menyerahkan Maya kepada seorang pria berbadan besar dengan ekspresi dingin. Dia akan membantumu sampai kamu berangkat. Maya merasa tubuhnya menegang. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi pamannya sudah berbalik dan pergi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Di dalam gedung, proses administrasi berlangsung cepat dan terburu-buru. Maya diminta menandatangani berbagai dokumen tanpa diberi waktu untuk membacanya dengan seksama. Ia hanya mengikuti arahan tanpa banyak bicara, merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Saat malam tiba, Maya duduk di sudut ruangan, memeluk tas kecilnya yang berisi pakaian dan foto keluarganya. Matanya tertuju pada jam dinding yang jarumnya terus berdetak. Setiap detik yang berlalu terasa seperti menghitung mundur menuju dunia yang asing dan misterius. Besok pagi, kamu akan naik pesawat, kata pria berbadan besar itu sambil melemparkan pandangan datar ke arah Maya. Persiapkan dirimu. Maya menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Besok, ia akan meninggalkan tanah airnya untuk pertama kalinya. Apa yang menanti di sana? Apakah harapan yang ia idam-idamkan benar-benar ada di ujung perjalanan ini? Ataukah ini hanya awal dari mimpi buruk yang tak terbayangkan? Dengan perasaan campur aduk antara harapan, ketakutan, dan keraguan, Maya akhirnya memejamkan mata, mencoba tidur meskipun pikirannya masih dipenuhi oleh bayang-bayang masa depan yang tak pasti. Pesawat mendarat dengan suara gemuruh di Bandara Internasional sebuah kota besar di Afrika. Maya duduk di kursi dekat jendela, memandangi pemandangan luar yang sama sekali berbeda dari apa yang ia kenal. Udara panas menyengat menyambutnya saat ia turun dari pesawat, membuat tubuhnya yang terbiasa dengan iklim tropis Indonesia merasa tidak nyaman. Matahari Afrika begitu terik, seakan menembus kulitnya hingga ke tulang. Di terminal kedatangan, Maya melihat seorang pria tinggi berkulit gelap mengenakan setelan rapi dengan dasi hitam. Ia memegang papan bertuliskan nama, Maya, dalam huruf cetak besar. Maya ragu-ragu mendekatinya, tetapi pria itu tersenyum ramah dan berkata dalam bahasa Inggris yang terdengar formal. Selamat datang, Miss Maya. Saya adalah asisten Emer Alfonso. Silakan ikut saya. Maya hanya bisa mengangguk pelan. Ia merasa canggung karena bahasa Inggrisnya yang terbatas, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Pria itu membawanya menuju mobil mewah berwarna hitam yang diparkir di area khusus. Setelah barang-barangnya dimasukkan ke bagasi, mereka pun meluncur meninggalkan bandara. Perjalanan dari bandara menuju rumah Emer Alfonso terasa sangat panjang. Kota tempat Maya tiba tampak ramai dan padat oleh orang-orang dengan berbagai warna kulit serta kendaraan yang berlalu lalang tanpa aturan. Ada banyak toko-toko kecil, pasar tradisional, dan gedung-gedung tinggi yang menjulang di kejauhan. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin jarang bangunan-bangunan tinggi itu terlihat. Mereka akhirnya memasuki daerah pinggiran kota, di mana rumah-rumah besar berdiri di antara pepohonan rindang dan pagar besi tinggi. Ketika mobil berhenti di depan sebuah rumah megah dengan arsitektur modern, Maya merasa lebih gugup daripada sebelumnya. Rumah itu tampak seperti istana, dengan pintu masuk utama yang besar dan halaman luas yang tertata rapi. Seorang pria paruh-baya berwajah dingin dan berpostur tegap keluar dari pintu utama. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan celana hitam rapi. Emer Alfonso. Maya, kata Emer Alfonso dengan nada datar, meskipun ada senyum tipis di wajahnya. Selamat datang di rumah saya.
Anda pasti lelah setelah perjalanan panjang. Silakan masuk. Maya mengangguk sopan, lalu mengikuti Emer Alfonso masuk ke dalam rumah. Interior rumah itu begitu mewah, dengan lantai marmer yang mengkilap, lampu-lampu kristal yang indah, dan furnitur mahal yang tampak baru. Di ruang tamu, Maya disuguhi segelas air yang dingin, sementara Emer Alfonso memberikan penjelasan singkat tentang pekerjaannya. Anda akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sini, katanya dengan nada yang terdengar santai, tetapi ada keseriusan dalam matanya. Tugas Anda adalah membersihkan rumah, memasak, dan melakukan apapun yang saya minta. Anda harus siap bekerja keras, tapi bayaran Anda akan sesuai dengan usaha Anda. Maya hanya bisa mengangguk lagi, meskipun hatinya mulai merasa tidak nyaman. Ada sesuatu dalam nada bicara Emer Alfonso yang membuatnya merasa bahwa ini bukanlah pekerjaan biasa. Namun, ia mencoba menepis perasaan itu. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya perlu bekerja keras selama beberapa bulan untuk membantu keluarganya. Setelah pertemuan singkat itu, seorang wanita berusia sekitar 40-an, yang memperkenalkan diri sebagai Nyonya Clara, mengantarnya ke kamarnya. Kamar itu kecil, berada di belakang rumah, dengan satu jendela kecil yang langsung menghadap tembok. Tempat tidurnya sederhana, hanya kasur tipis dengan selimut polos. Tidak ada lemari atau meja, hanya sebuah tas kain tua yang digantung di dinding. "Ini kamarmu," kata Nyonya Clara dengan nada datar. "Mulai besok pagi, kamu harus bersiap bekerja pukul 5 pagi. Jangan pernah terlambat." Maya mengangguk, meskipun dadanya terasa sesak. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terasa palsu bahkan untuk dirinya sendiri. Ketika Nyonya Clara meninggalkannya sendirian di kamar itu, Maya duduk di tepi kasur, memandangi sekelilingnya. Suara-suara dari luar terdengar samar-samar, tetapi tidak ada yang familiar. Ia merasa seperti berada di dunia lain, jauh dari semua yang ia kenal. Hari pertama kerja Maya dimulai lebih awal dari yang ia bayangkan. Alarm jam weker yang diberikan Nyonya Clara berbunyi pada pukul 4.30 pagi. Maya buru-buru bangun, merapikan dirinya dengan air dingin di wastafel kecil di ujung koridor, lalu segera menuju dapur untuk mempersiapkan sarapan bagi keluarga majikan. Namun, ketika ia mulai bekerja, Maya menyadari bahwa pekerjaannya tidak semudah yang ia bayangkan. Tugas-tugasnya sangat banyak, mulai dari membersihkan seluruh rumah, mencuci pakaian, memasak makanan, hingga merawat halaman belakang. Nyonya Clara sering memarahinya jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar mereka, meskipun Maya sudah berusaha sebaik mungkin. Yang lebih membuatnya tidak nyaman adalah sikap Emer Alfonso. Meskipun tampak ramah di awal, Maya mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dalam cara dia memandangnya. Kadang-kadang, ketika ia sedang bekerja, Emer Alfonso tiba-tiba muncul dan berdiri diam di dekatnya, seolah-olah mengamati setiap gerakannya. Tatapan matanya dingin dan menusuk, membuat Maya merasa tidak nyaman. "Kenapa kamu bekerja begitu lambat?" tanya Emer Alfonso suatu hari, ketika Maya sedang menyapu lantai ruang tamu. Maya menunduk, takut untuk menatap matanya. "Maaf, Pak. Saya akan lebih cepat." Emer Alfonso mendekat, lalu berbisik dengan nada mengancam. "Kamu harus ingat, kamu di sini bukan hanya untuk bekerja. Kamu harus patuh pada semua perintahku. Jika tidak, kamu akan menyesal." Maya merasa tubuhnya menegang. Ia ingin menjawab, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa mengangguk pelan, berharap agar Emer Alfonso segera pergi. Malam harinya, setelah seharian bekerja tanpa henti, Maya duduk di tepi kasurnya. Tubuhnya terasa lelah dan pikirannya semakin kalut. Ia mulai menyadari bahwa dunia barunya ini tidak seindah yang ia bayangkan. Tekanan dari majikannya, beban kerja yang berat, dan rasa kesendirian yang menyelimuti membuatnya merasa semakin terjebak. Di tengah kegelapan malam, Maya mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia berusaha menenangkan diri, meskipun firasat buruk mulai menghantuinya. Apakah ini benar-benar kehidupan yang ia impikan? Ataukah ini hanya mimpi buruk yang belum berakhir? Pagi-pagi sekali,
Sebelum matahari sepenuhnya terbit, Maya sudah bangun dari kasurnya yang keras. Tubuhnya masih lelah setelah seharian kemarin bekerja tanpa henti. Namun, ia tidak punya waktu untuk istirahat lebih lama. Ia harus mulai mempersiapkan sarapan untuk keluarga majikannya, Mr. Alfonso dan beberapa tamunya yang sering datang tanpa pemberitahuan. Saat Maya masuk ke dapur, Nyonya Clara sudah menunggunya dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Kamu terlambat," katanya tajam meskipun jarum jam belum menunjukkan waktu yang seharusnya Maya mulai bekerja. Maya buru-buru menjawab dengan suara pelan. "Maaf, Bu. Saya akan lebih cepat besok." Nyonya Clara hanya mendengus kesal. "Jangan sampai terulang lagi. Jika Mr. Alfonso marah, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya." Maya menelan ludah, mencoba menahan perasaan takut yang mulai menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa ini bukan ancaman kosong. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah melihat bagaimana Mr. Alfonso memperlakukan pembantu lain yang bekerja di rumah itu. Salah satu dari mereka, seorang wanita parubaya bernama Yanti, pernah dimarahi habis-habisan karena salah meletakkan gelas di meja makan. Yanti dipaksa membersihkan seluruh rumah tanpa jeda hingga larut malam. Setelah menyiapkan sarapan, Maya membawa nampan berisi makanan ke ruang makan utama. Di sana, Mr. Alfonso duduk di kursi besar dengan segelas kopi di tangannya. Matanya langsung tertuju pada Maya saat ia meletakkan nampan di atas meja. "Kenapa ada noda di mangkuk ini?" tanyanya dengan nada datar, tetapi ada ketajaman dalam suaranya. Maya memandang mangkuk itu dengan cemas. Ia yakin tidak ada noda di sana saat ia membawanya. "Maaf, Pak. Mungkin saya kurang teliti. Saya akan membersihkannya kembali." Mr. Alfonso berdiri dari kursinya, lalu mendekati Maya dengan langkah pelan tapi mengintimidasi. Ia mengambil mangkuk itu dan melemparkannya ke lantai, membuat pecahan kaca berserakan di mana-mana. "Inilah yang terjadi jika kamu tidak bekerja dengan benar," katanya dingin. "Bersihkan ini sekarang juga." Maya berlutut, merasa tubuhnya gemetar karena ketakutan. Ia mulai memunguti pecahan-pecahan kaca dengan tangan kosong, meskipun ujung-ujungnya menusuk kulitnya. Darah mulai menetes di telapak tangannya, tetapi ia tidak berani mengeluh atau meminta pertolongan. Ia hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Beberapa hari kemudian, tekanan terhadap Maya semakin bertambah. Mr. Alfonso mulai memberikan tugas-tugas tambahan yang tidak masuk akal. Ia meminta Maya untuk membersihkan kolam renang 2 kali sehari, meskipun kolam itu jarang digunakan. Saat Maya protes pelan, Mr. Alfonso hanya tersenyum sinis. "Kamu dibayar untuk melakukan apapun yang aku minta," katanya dengan nada mengancam. "Jika kamu tidak mau, kamu bisa pulang ke negaramu. Tapi ingat, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun." Maya merasa terjebak. Ia tidak bisa pulang begitu saja. Keluarganya bergantung padanya, dan ia tidak punya cukup uang untuk membeli tiket pesawat. Ia hanya bisa menunduk dan menerima semua permintaan Mr. Alfonso, meskipun hatinya semakin hancur. Di tengah malam yang sunyi, Maya sering mendengar percakapan antara Mr. Alfonso dan asistennya, Nyonya Clara. Suara mereka terdengar dari balik pintu kamar tidur utama, tempat mereka sering berkumpul setelah makan malam. "Aku tidak suka cara dia memandang kita," kata Mr. Alfonso suatu malam. "Dia terlalu banyak diam. Kita harus mengendalikannya sebelum dia mulai berpikir macam-macam." "Tenang saja," jawab Nyonya Clara. "Aku akan awasi dia. Jika dia berani melawan, kita bisa gunakan cara yang biasa." Maya mendengarkan percakapan itu dari kamarnya yang berada tepat di sebelah ruang tamu. Kata-kata mereka membuat bulu kuduknya merinding. Apa yang dimaksud dengan cara yang biasa? Apakah mereka pernah melakukan sesuatu yang buruk kepada pembantu lain? Suatu sore, Maya sedang menyapu halaman belakang ketika ia melihat sebuah gudang kecil yang terkunci rapat di sudut halaman. Ia tidak pernah melihat gudang itu dibuka sejak ia tiba di rumah ini. Penasaran, ia mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba suara Mr. Alfonso terdengar dari belakangnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?"
tanyanya dengan nada tajam. Maya terlonjak kaget. Tidak ada, Pak. Saya hanya menyapu halaman. Mr. Alfonso mendekat, lalu menatap Maya dengan pandangan dingin. Gudang itu bukan urusanmu. Jangan pernah mendekatinya lagi. Mengerti? Maya mengangguk cepat, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan tangan gemetar. Namun, rasa penasarannya semakin besar. Apa yang ada di dalam gudang itu? Apakah itu rahasia gelap yang disembunyikan oleh Mr. Alfonso? Malam harinya, Maya duduk di tepi kasurnya, memandangi tangannya yang penuh luka karena pecahan kaca tadi pagi. Ia merasa semakin terisolasi dan sendirian. Tidak ada siapapun yang bisa ia ajak bicara tentang apa yang ia alami. Pembantu lain di rumah itu, Yanti, juga tampak ketakutan dan enggan untuk berbicara dengannya. Semua orang seolah-olah hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Di tengah kegelapan, Maya memegang erat-erat foto keluarganya yang ia bawa dari Indonesia. Air matanya mulai mengalir, tetapi ia berusaha menahan suara tangisnya agar tidak terdengar oleh siapapun. Kenapa aku harus melalui semua ini? Gumamnya dalam hati. Apakah ini harga yang harus aku bayar demi membantu keluarga? Namun, di balik rasa putus asa itu, Maya mulai merasakan api kecil dalam dirinya. Api itu adalah tekad untuk bertahan hidup, untuk tidak menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri, meskipun saat ini ia masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Hari-hari berlalu tanpa henti, dan tekanan terhadap Maya semakin menjadi-jadi. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan cemas, tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tugas-tugasnya semakin banyak, tetapi bukan itu yang paling menakutkan. Yang membuat Maya merasa semakin terjebak adalah sikap Mr. Alfonso yang mulai berubah secara drastis. Suatu sore, ketika Maya sedang menyusun pakaian bersih di ruang tamu, Mr. Alfonso masuk dengan langkah pelan namun mengintimidasi. Ia duduk di kursi besar dekat jendela, lalu memandang Maya dengan tatapan yang sulit dipahami. Maya, katanya dengan nada datar. Kamu sudah bekerja di sini cukup lama, kan? Maya menunduk. Hatinya berdebar kencang. Ya, Pak. Mr. Alfonso tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam senyumannya yang membuat Maya merinding. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting. Duduklah. Maya ragu-ragu, tetapi akhirnya ia duduk di kursi kecil di dekat majikannya. Jantungnya berdetak kencang, seolah-olah ia tahu bahwa percakapan ini tidak akan berakhir baik. Aku punya rencana untukmu, kata Mr. Alfonso setelah beberapa saat diam. Kamu tahu, di negara ini, status hukum sangat penting. Aku bisa memberimu perlindungan lebih jika kamu bersedia menikah denganku secara siri. Maya terperanjat. Tubuhnya langsung tegang, dan matanya melebar karena kaget. Maaf, Pak, apa maksud Bapak? Mr. Alfonso tertawa kecil, tetapi suaranya dingin seperti es. Aku tidak bercanda. Maya, kamu bisa mendapatkan status resmi di sini jika kita menikah. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang dokumen atau deportasi. Aku akan memastikan bahwa kamu aman. Tapi saya hanya ingin bekerja, Pak, kata Maya dengan suara bergetar. Saya tidak ingin menikah. Saya tidak mencintai Bapak. Ekspresi Mr. Alfonso berubah dalam sekejap. Senyumnya lenyap, digantikan oleh tatapan dingin yang menusuk. Cinta? Katanya dengan nada sinis. Ini bukan soal cinta. Ini soal kepentingan. Kamu pikir aku akan membiarkanmu bekerja di sini tanpa kendali? Menikah denganku adalah satu-satunya cara agar aku bisa sepenuhnya mengontrolmu. Maya merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menolak begitu saja. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menyerahkan hidupnya kepada orang yang begitu kejam? Kalau kamu menolak, lanjut Mr. Alfonso dengan nada mengancam, aku bisa mengirimkan surat kepada keluargamu di Indonesia. Mereka akan tahu bahwa kamu telah gagal di sini. Atau mungkin aku akan mengirimkan video rekaman palsu yang menunjukkan bahwa kamu melakukan sesuatu yang memalukan.
Apa kamu mau keluargamu malu? Maya merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Ancaman itu begitu nyata, begitu menakutkan. Ia tahu bahwa Mr. Alfonso tidak main-main. Jika ia menolak, bukan hanya dirinya yang akan menderita, tetapi juga keluarganya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanyanya dengan suara pelan. Air mata mulai menggenang di matanya. Mr. Alfonso tersenyum puas. Kamu hanya perlu menuruti perintahku. Besok pagi, aku sudah mengatur segalanya. Seorang imam akan datang ke rumah ini untuk melangsungkan pernikahan siri. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Setelah ini, kamu akan memiliki status hukum di sini, dan aku akan memastikan bahwa kamu mendapatkan gaji lebih tinggi. Maya menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Dalam hatinya, ia berharap bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Keesokan harinya, suasana di rumah itu begitu sunyi. Maya duduk di ruang tamu, memandangi lantai marmer yang dingin. Hatinya kosong, dipenuhi oleh rasa takut dan penyesalan. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah setelah pernikahan ini. Imam yang datang tampak tua dan lemah. Ia membacakan doa-doanya dengan cepat, tanpa banyak bicara. Maya hanya mengikuti prosesi itu dengan mata berkaca-kaca, tanpa benar-benar merasakan apa yang terjadi. Mr. Alfonso berdiri di sampingnya dengan senyum puas di wajahnya, seolah-olah ia baru saja menang dalam sebuah pertandingan. Setelah acara selesai, Mr. Alfonso menepuk bahu Maya dengan keras. "Selamat, istriku," katanya dengan nada mengejek. "Sekarang kamu resmi milikku." Maya tidak bisa menjawab. Air mata mengalir deras di pipinya, tetapi ia mencoba menahannya agar tidak terlihat lemah. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari neraka yang sesungguhnya. Malam itu, Maya duduk di tepi kasurnya, memandangi cincin sederhana yang dipasangkan di jarinya oleh Mr. Alfonso. Cincin itu terasa begitu berat, seolah-olah melambangkan beban yang harus ia tanggung seumur hidupnya. Ia merasa seperti kehilangan segalanya, harga dirinya, masa depannya, bahkan identitasnya sendiri. Di tengah kegelapan, Maya berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa keluar dari semua ini? Namun, tidak ada jawaban yang datang. Hanya keheningan yang menyelimuti kamarnya, dan rasa putus asa yang semakin dalam. Hari-hari setelah pernikahan siri terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Maya. Meskipun ia sekarang memiliki status hukum resmi di negara itu, kehidupannya tidak berubah menjadi lebih baik, justru semakin suram. Pernikahan itu bukanlah perlindungan seperti yang dijanjikan Mr. Alfonso, melainkan belenggu baru yang mengikatnya lebih erat pada dunia penindasan. Setiap pagi, Maya bangun dengan rasa kosong dan lelah. Tubuhnya terasa berat, bukan hanya karena beban fisik dari pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya, tetapi juga karena beban emosional yang semakin menekan jiwanya. Cincin sederhana di jarinya seringkali ia pandangi dengan tatapan kosong, seolah-olah benda itu adalah simbol dari segala penderitaan yang ia alami. Suatu sore, ketika Maya sedang menyapu halaman belakang, Mr. Alfonso tiba-tiba muncul di dekatnya. Ia berdiri diam, memandang Maya dengan tatapan dingin yang membuat bulu kuduknya merinding. "Kenapa kamu masih melakukan pekerjaan kasar seperti ini?" tanyanya dengan nada sinis. "Kamu kan sudah istriku. Tapi lihat dirimu, tetap saja seperti pembantu." Maya menunduk, mencoba menahan amarah yang mulai menyala di dadanya. "Maaf, Pak. Saya hanya ingin membantu." "Bantu? Kamu pikir aku butuh bantuanmu?" Mr. Alfonso tertawa kecil, lalu mendekat. "Aku sudah memberimu status. Sekarang, tugasmu adalah patuh padaku, bukan bekerja seperti budak." Maya merasakan tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap kata yang keluar dari mulut Mr. Alfonso terasa seperti cambuk yang menyayat hatinya. Ia merasa seperti benda mati yang bisa dikendalikan sesuka hati oleh majikannya. Di malam hari, Maya duduk di tepi kasurnya,
memandangi langit-langit yang gelap. Suara-suara dari luar terdengar samar-samar, suara angin yang berdesir, suara daun-daun yang bergoyang, dan sesekali suara anjing liar yang menggonggong di kejauhan. Namun, semua itu tidak mampu menenangkan pikirannya yang dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu. Apa yang salah denganku? Gumamnya dalam hati. Kenapa aku begitu bodoh sampai membiarkan semua ini terjadi? Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi ia berusaha menahannya agar tidak terdengar oleh siapapun. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia andalkan di rumah ini. Pembantu lain seperti Yanti tampak semakin takut untuk berbicara dengannya, seolah-olah mereka khawatir akan terkena murka Mr. Alfonso jika terlalu dekat dengan Maya. Namun, satu hal yang Maya tidak sadari adalah bahwa ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya. Sari, seorang TKW lain yang bekerja di rumah tetangga Mr. Alfonso. Sari sering datang ke rumah itu untuk membantu membersihkan halaman atau menyiapkan makanan saat ada acara besar. Dalam beberapa kesempatan, ia melihat bagaimana Maya diperlakukan oleh Mr. Alfonso. Suatu hari, saat Maya sedang mencuci pakaian di halaman belakang, Sari mendekatinya dengan senyum hangat. "Hei, Maya," katanya pelan. "Kamu baik-baik saja?" Maya menoleh, terkejut melihat ada seseorang yang peduli padanya. "Ya, aku baik-baik saja," jawabnya dengan suara bergetar. Sari menggeleng pelan. "Jangan bohong padaku. Aku melihat bagaimana dia memperlakukanmu. Kamu tidak layak diperlakukan seperti ini." Maya merasa air matanya mulai menggenang lagi. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sari, aku sudah menikah dengannya. Apa aku bisa kabur? Aku takut." Sari duduk di samping Maya, lalu meraih tangannya dengan lembut. "Kamu tidak sendirian, Maya. Ada banyak dari kita yang pernah melewati hal yang sama. Kamu harus berani. Jika kamu tidak melawan, dia akan terus memanfaatkanmu." Maya menunduk, mencoba menahan tangisnya. Tapi bagaimana caranya? Dia mengancam akan mengirim video palsu kepada keluargaku di Indonesia. Mereka akan malu, aku tidak ingin mereka menderita. Sari menghela napas panjang. "Aku tahu rasanya takut. Tapi percayalah, kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Kita bisa mencari cara untuk melarikan diri. Bersama-sama." Kata-kata Sari membuat Maya merasakan sedikit harapan. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Afrika, ia merasa ada orang yang benar-benar peduli padanya. Mungkin, hanya mungkin, ada cara untuk keluar dari neraka ini. Beberapa hari kemudian, Maya dan Sari mulai merencanakan sesuatu secara diam-diam. Mereka bertemu di halaman belakang ketika tidak ada yang memperhatikan, berbicara dalam bisikan tentang kemungkinan untuk kabur. Sari memberitahu Maya bahwa ada seorang sopir lokal bernama Abdi yang simpati pada nasib para TKW. Ia mungkin bisa membantu mereka melarikan diri. "Tapi kita harus sangat hati-hati," kata Sari. "Mr. Alfonso memiliki banyak orang yang bekerja untuknya. Jika mereka mengetahui rencana kita bisa dalam bahaya besar." Maya mengangguk pelan. "Aku mengerti. Tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus mencoba." Di tengah malam yang sunyi, Maya duduk di tepi kasurnya, memikirkan rencana pelariannya. Ia tahu bahwa ini adalah risiko besar, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Jika ia tetap tinggal, ia akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Jika ia mencoba kabur, setidaknya ada secercah harapan. Ia memegang erat-erat foto keluarganya yang ia bawa dari Indonesia. "Maafkan aku, Bu, Ayah, Raka," gumamnya dalam hati. "Aku harus mencoba. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Dengan tekad yang mulai menyala di hatinya, Maya bersiap untuk mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Namun, ia tahu bahwa jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Ada banyak rintangan yang harus ia hadapi, dan mungkin ada harga mahal yang harus ia bayar. Langit malam di Afrika tampak lebih gelap daripada biasanya. Udara dingin menusuk kulit Maya, tetapi ia tidak peduli. Ia duduk di tepi kasurnya yang keras,
memandangi selembar kertas kecil yang ia sembunyikan di bawah tikar tidurnya. Di sana tertulis beberapa nomor telepon dan alamat, termasuk informasi tentang Abdi, sopir lokal yang disebutkan Sari. Ini adalah harapan terakhirnya untuk melarikan diri dari cengkeraman Mr. Alfonso. Maya tahu bahwa rencana ini sangat berisiko. Jika ketahuan, ia bisa menghadapi konsekuensi yang jauh lebih buruk daripada apa yang sudah ia alami. Namun, setiap kali ia memikirkan wajah keluarganya di Indonesia, terutama senyum polos Raka, ia merasa harus mencoba. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Pagi itu, Maya bangun lebih awal seperti biasa. Ia mulai membersihkan rumah dengan gerakan mekanis, berusaha agar tidak menarik perhatian Mr. Alfonso atau Nyonya Clara. Namun, pikirannya dipenuhi oleh rencana pelariannya. Ia harus mencari cara untuk mendekati Abdi tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat istirahat siang, Maya mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Sari secara diam-diam di halaman belakang. "Aku sudah memikirkannya," kata Maya pelan. "Kita harus bertemu Abdi sesegera mungkin." Sari mengangguk. Matanya penuh tekad. "Aku akan mengatur pertemuan. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai ada yang melihat kita bicara dengannya." "Bagaimana caranya?" tanya Maya cemas. "Aku punya ide," jawab Sari. "Besok sore, saat aku datang ke sini untuk membantu membersihkan halaman, aku akan menyelinap keluar sebentar dan berbicara dengan Abdi. Aku akan memberinya pesan darimu. Setelah itu, kita tunggu kabarnya." Maya merasakan campuran rasa takut dan harapan dalam dadanya. "Baiklah, kita lakukan sesuai rencana." Keesokan harinya, Sari datang ke rumah Mr. Alfonso seperti biasa. Ia bekerja dengan tenang, membersihkan halaman belakang bersama Maya. Namun, beberapa saat kemudian, ia berpura-pura pergi ke dapur untuk mengambil alat kebersihan. Sebenarnya, ia menyelinap keluar menuju tempat Abdi biasa menunggu di dekat pintu gerbang. "Abdi," panggil Sari pelan saat ia melihat pria itu sedang duduk di atas motornya. Abdi menoleh, lalu tersenyum tipis. "Ada apa, Mbak Sari?" "Aku butuh bantuanmu," kata Sari cepat-cepat. "Teman kami, Maya, ingin kabur dari rumah majikannya. Kamu tahu rumah Mr. Alfonso, kan?" Abdi mengangguk. Ekspresinya menjadi serius. "Ya, aku tahu. Dia bukan orang baik. Apa yang bisa aku lakukan?" "Maya membutuhkan transportasi untuk kabur," kata Sari. "Dia akan memberikan detailnya nanti. Bisakah kamu membantu?" Abdi terdiam sejenak, lalu mengangguk lagi. "Aku akan membantu. Tapi ingat, ini sangat berbahaya. Jika Mr. Alfonso mengetahui, kita semua bisa dalam masalah." "Aku tahu," kata Sari. "Tapi ini satu-satunya cara." Maya sudah tidak tahan lagi. Abdi menghela napas panjang. "Baiklah. Katakan padanya untuk memberikan waktu dan lokasi pastinya. Aku akan siap." Sari mengangguk, lalu buru-buru kembali ke halaman belakang sebelum ada yang menyadarinya. Saat ia kembali, Maya langsung menatapnya dengan mata penuh harap. "Bagaimana?" tanya Maya pelan. "Abdi setuju membantu," bisik Sari. "Kamu harus memberikan waktu dan tempat pastinya untuk kabur. Kita harus memastikan semuanya berjalan lancar." Maya merasakan jantungnya berdebar kencang. "Aku akan memberitahunya besok malam. Aku akan pura-pura sakit agar bisa tinggal di kamar dan mengatur semuanya." Malam itu, Maya duduk di tepi kasurnya, memikirkan setiap detail rencana pelariannya. Ia tahu bahwa ia harus bergerak cepat. Mr. Alfonso semakin agresif, dan ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia juga mulai mencari bukti tentang aktivitas ilegal Mr. Alfonso, seperti yang pernah disinggung Sari. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Maya menyelinap ke ruang kerja Mr. Alfonso. Ia tahu bahwa ini adalah risiko besar, tetapi ia harus menemukan sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata untuk melawan majikannya. Dengan hati-hati, ia membuka laci meja kerja,
mencari dokumen-dokumen penting. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan sebuah folder tebal yang berisi dokumen-dokumen rahasia. Di antaranya ada catatan tentang perdagangan manusia, termasuk daftar nama TKW yang pernah bekerja di rumah itu dan kemudian hilang tanpa jejak. Ada juga foto-foto dan rekaman yang menunjukkan bagaimana mereka diperlakukan selama bekerja. Maya merasa tubuhnya gemetar hebat. Ini adalah bukti nyata tentang kejahatan Mr. Alfonso. Ia tahu bahwa dokumen-dokumen ini bisa menjadi alat untuk melawannya. Dengan cepat, ia mengambil foto dokumen itu menggunakan ponsel lamanya yang ia sembunyikan selama ini. Saat ia hendak meninggalkan ruangan, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Maya membeku, jantungnya berdebar kencang. Ia buru-buru menyembunyikan ponselnya di balik bajunya, lalu berdiri diam di sudut ruangan. Nyonya Clara muncul di pintu, memandang Maya dengan tatapan curiga. "Apa yang kamu lakukan di sini tengah malam begini?" Maya menelan ludah, mencoba menahan ketakutan yang menyelimuti dirinya. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin mengambil air minum. Saya merasa haus." Nyonya Clara menatapnya tajam, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan. "Jangan pernah masuk ke ruangan ini lagi. Mengerti?" Maya mengangguk cepat, lalu buru-buru keluar dari ruangan. Jantungnya masih berdebar kencang saat ia kembali ke kamarnya. Ia tahu bahwa ia hampir ketahuan, tetapi ia berhasil mendapatkan bukti yang sangat penting. Di tengah malam yang sunyi, Maya duduk di tepi kasurnya, memegang erat-erat ponselnya yang berisi foto-foto dokumen rahasia itu. Ia tahu bahwa ini adalah senjatanya untuk melawan Mr. Alfonso. Ia juga tahu bahwa rencana pelariannya semakin dekat. "Besok malam," gumamnya dalam hati. "Ini adalah kesempatanku. Aku harus berhasil." Namun, meskipun ada sedikit harapan di hatinya, ia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang akan terjadi jika rencananya gagal? Apa yang akan dilakukan Mr. Alfonso jika ia mengetahui bahwa ia mencoba kabur? Dengan pikiran yang penuh ketegangan, Maya akhirnya memejamkan mata, mencoba tidur meskipun ia tahu bahwa mimpi buruk mungkin akan datang menghantuinya. Malam itu, udara di Afrika terasa lebih dingin daripada biasanya. Maya duduk di tepi kasurnya, memegang erat-erat ponsel lamanya yang berisi foto-foto dokumen rahasia. Ia tahu bahwa ini adalah malam yang menentukan, malam di mana ia harus meninggalkan segalanya demi kebebasan. Namun, rasa takut dan ketegangan terus menghantuinya. "Aku tidak bisa mundur sekarang," gumamnya dalam hati. "Ini satu-satunya kesempatanku." Ia telah memberitahu Sari tentang rencana pelariannya malam itu. Mereka akan bertemu Abdi di pintu belakang rumah Mr. Alfonso tepat pukul 2 dini hari. Maya sudah menyiapkan tas kecil berisi barang-barang penting, ponsel, sedikit uang yang ia simpan diam-diam, dan foto keluarganya. Ia juga menyembunyikan cincin pernikahan sirih di bawah tikar tidurnya, sebagai simbol bahwa ia ingin meninggalkan identitasnya yang lama. Pukul 1:30 dini hari, Maya bangkit dari kasurnya dengan hati-hati. Ia memastikan bahwa semua orang di rumah sudah tertidur lelap. Suara dengkuran Mr. Alfonso terdengar samar-samar dari kamarnya, sementara Nyonya Clara tidak pernah bangun di tengah malam. Maya melangkah pelan-pelan menuju pintu belakang, berusaha agar tidak ada suara yang terdengar. Namun, saat ia melewati dapur, sebuah suara tiba-tiba membuatnya membeku. Itu adalah suara langkah kaki dari arah ruang tamu. Maya buru-buru bersembunyi di balik meja makan. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat bayangan seseorang melintas di dekat pintu dapur. "Nyonya Clara." "Siapa di sini?" tanya Nyonya Clara dengan suara tajam. Maya menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa jika ia ketahuan, semuanya akan berakhir. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Nyonya Clara akhirnya kembali ke kamarnya. Tampaknya puas karena tidak menemukan apapun. Maya menunggu beberapa saat lagi sebelum melanjutkan langkahnya. Ia membuka pintu belakang dengan sangat hati-hati, lalu keluar ke halaman gelap yang hanya diterangi oleh sinar bulan yang redup. Di sana, Sari sudah menunggunya dengan wajah tegang. "Cepat,"
Maya, bisiknya pelan. Abdi sudah menunggu di gerbang. Maya mengangguk, lalu berlari kecil menuju gerbang belakang. Di sana, Abdi berdiri di samping motornya, siap untuk membawa mereka kabur. Kita harus cepat, kata Abdi dengan nada mendesak. Mr. Alfonso punya banyak mata-mata di sekitar sini. Maya dan Sari segera naik ke motor, dengan Maya duduk di belakang Abdi dan Sari di bagian paling belakang. Motor itu langsung melaju kencang, meninggalkan rumah Mr. Alfonso yang megah di balik kegelapan malam. Namun, pelarian mereka tidak semulus yang direncanakan. Beberapa menit setelah mereka meninggalkan rumah, lampu mobil besar muncul di kejauhan, mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Maya menoleh ke belakang. Jantungnya hampir copot saat melihat mobil itu semakin mendekat. Mereka mengejar kita, teriak Maya panik. Jangan lihat ke belakang, bentak Abdi, memacu motornya lebih kencang. Kita harus mencapai tempat aman. Motor itu melaju zigzag di antara jalan-jalan sempit di pinggiran kota, berusaha menghindari mobil yang terus mengejar. Maya merasakan angin dingin menerpa wajahnya, tetapi ia tidak peduli. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal, ia harus lolos. Tiba-tiba, sebuah truk besar muncul dari arah berlawanan, memblokir jalan mereka. Abdi buru-buru membelokkan motor ke gang sempit lainnya, tetapi mobil pengejar terus mengekor. Tembakan mulai terdengar, membuat Maya dan Sari berteriak ketakutan. Turun, teriak Abdi saat mereka tiba di sebuah gudang tua yang gelap. Kita harus sembunyi di sini. Maya dan Sari segera melompat dari motor, lalu berlari masuk ke dalam gudang. Abdi mengunci pintu dari dalam, lalu memadamkan lampu agar mereka tidak terlihat. Di dalam kegelapan, Maya merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ia mendengar suara mobil berhenti di luar gudang, disusul oleh langkah-langkah kaki yang mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa mereka belum sepenuhnya selamat. Kita harus diam, bisik Abdi pelan. Jangan sampai ada suara. Maya menunduk, mencoba menahan napas agar tidak terdengar. Di luar, suara orang-orang suruhan Mr. Alfonso terdengar keras, memeriksa setiap sudut area. Mereka tampaknya mencari dengan sangat teliti. Beberapa menit berlalu tanpa ada suara dari dalam gudang. Akhirnya, suara langkah kaki itu mulai menjauh, dan mobil mereka pergi dari lokasi. Maya merasakan lega yang luar biasa, tetapi ia tahu bahwa mereka masih belum aman. Kita harus segera pergi dari sini, kata Abdi setelah beberapa saat. Mereka mungkin akan kembali. Maya mengangguk, lalu segera berdiri. Dengan hati-hati, mereka keluar dari gudang dan melanjutkan perjalanan menggunakan motor. Kali ini, mereka memilih jalan-jalan kecil yang jarang dilalui, berharap bisa menghindari pengejaran lebih lanjut. Setelah beberapa jam perjalanan yang penuh ketegangan, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Di sana, Abdi membawa mereka ke rumah seorang temannya yang bersedia memberikan perlindungan sementara. Kalian aman di sini untuk sementara waktu, kata Abdi kepada Maya dan Sari. Aku akan mencari cara untuk membawa kalian ke kedutaan Indonesia. Maya merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah ini akhir dari penderitaannya atau hanya awal dari perjuangan baru. Namun, untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Afrika, ia merasakan sedikit harapan. Terima kasih, Abdi, kata Maya pelan. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Abdi tersenyum tipis. Kamu kuat, Maya. Kamu sudah melewati banyak hal. Sekarang, biarkan kami membantu. Sari meraih tangan Maya dengan erat. Kita hampir sampai. Maya, kita akan pulang. Di tengah kelelahan dan ketakutan yang masih menyelimuti dirinya, Maya merasakan sedikit kehangatan dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Ada orang-orang yang peduli padanya, yang mau membantunya melawan ketidakadilan. Namun, di balik rasa haru itu, Maya juga tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia masih harus menghadapi konsekuensi dari pelariannya, termasuk kemungkinan balas dendam dari Mr. Alfonso. Tapi untuk saat ini,
Ia hanya ingin menikmati momen kebebasan ini, meskipun sesaat. Pagi di desa kecil itu terasa lebih damai daripada yang pernah Maya rasakan selama berbulan-bulan. Udara segar memasuki paru-parunya, dan suara burung berkicau di pepohonan memberikan sedikit ketenangan bagi jiwanya yang lelah. Namun, meskipun ia merasa aman untuk sementara waktu, pikirannya masih dipenuhi oleh rasa waspada. Ia tahu bahwa Mr. Alfonso tidak akan menyerah begitu saja. Pria itu pasti akan mencari cara untuk menemukannya. Di dalam rumah kecil tempat mereka berlindung, Maya duduk di tepi kursi kayu yang kasar, memegang ponsel lamanya yang menjadi satu-satunya bukti atas kejahatan Mr. Alfonso. Ia belum sempat melihat dokumen-dokumen itu lebih detail, tetapi ia tahu bahwa isi ponsel ini bisa menjadi senjata yang sangat kuat untuk melawan majikannya. Sari duduk di sebelahnya. Wajahnya tampak tegang namun penuh tekad. Kita harus menghubungi kedutaan. Maya, katanya pelan. Mereka bisa membantu kita. Maya mengangguk, tetapi ada keraguan dalam hatinya. Apa mereka akan percaya padaku? Aku hanya seorang TKW yang kabur dari majikannya. Mungkin mereka akan mengira aku hanya membuat masalah. Tidak. Sari menepis keraguannya dengan nada tegas. Kamu punya bukti. Dokumen-dokumen itu bisa membuktikan bahwa Mr. Alfonso adalah bagian dari sindikat perdagangan manusia. Kamu tidak sendirian lagi. Kita harus melaporkan ini. Maya menunduk, lalu perlahan membuka galeri ponselnya. Ia mulai menelusuri foto-foto dokumen rahasia yang ia ambil diam-diam dari ruang kerja Mr. Alfonso. Semakin ia membaca isi dokumen itu, semakin jelas bagaimana Mr. Alfonso menggunakan pekerja migran seperti dirinya sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan besar. Ada daftar nama-nama TKW yang pernah bekerja di rumahnya. Beberapa di antaranya diketahui telah hilang tanpa jejak. Ada juga catatan tentang transaksi uang ilegal, pengiriman wanita ke negara lain tanpa dokumen resmi. Bahkan ada foto-foto yang menunjukkan bagaimana para pekerja dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak manusiawi. Ini semua adalah bukti nyata tentang aktivitas kriminal yang dilakukan oleh Mr. Alfonso. Kita harus menyampaikan ini kepada otoritas, kata Maya akhirnya. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Ini bukan hanya tentang aku atau kamu, Sari. Ini tentang semua orang yang pernah jadi korban dia. Abdi, yang sejak awal membantu mereka, datang dengan informasi penting. Aku sudah menghubungi temanku di kota. Dia bilang ada agen perlindungan pekerja migran yang bisa kita hubungi. Mereka bisa membawa kita ke kedutaan Indonesia. Maya merasa lega mendengar kabar itu. Kapan kita bisa bertemu mereka? Malam ini, jawab Abdi. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai ada yang melihat kita meninggalkan desa ini. Setelah senja tiba, mereka segera menuju lokasi pertemuan yang telah diatur oleh Abdi. Di sana, mereka bertemu dengan seorang wanita muda bernama Bu Ratna, seorang aktivis yang bekerja untuk organisasi perlindungan pekerja migran. Wajahnya ramah, tetapi matanya penuh dengan determinasi. Kalian aman sekarang, kata Bu Ratna setelah mendengar cerita Maya dan Sari. Aku akan membantu kalian melapor ke kedutaan. Tapi, kita harus bergerak cepat. Informasi ini sangat penting. Maya menyerahkan ponselnya kepada Bu Ratna, yang segera memeriksa dokumen-dokumen yang ada di dalamnya. Matanya melebar saat melihat isi dokumen tersebut. Ini adalah bukti besar, katanya dengan nada serius. Mr. Alfonso bukan hanya seorang majikan yang kejam. Dia adalah bagian dari jaringan perdagangan manusia internasional. Bu Ratna menjelaskan bahwa dokumen-dokumen ini bisa digunakan untuk membongkar sindikat besar yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Tidak hanya di Afrika, tetapi juga di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kita harus segera membawa ini ke kedutaan, kata Bu Ratna. Kedutaan Indonesia akan bekerja sama dengan pihak keamanan lokal untuk menangkap Mr. Alfonso dan komplotannya. Esok harinya, Maya, Sari, dan Bu Ratna tiba di gedung kedutaan Indonesia. Mereka disambut oleh seorang diplomat muda bernama Pak Andi, yang mendengarkan cerita mereka dengan ekspresi serius.
Ketika Bu Ratna menyerahkan ponsel Maya yang berisi dokumen-dokumen rahasia, Pak Andi langsung memanggil tim investigasi untuk memeriksa data tersebut. Informasi ini sangat berharga, kata Pak Andi setelah memeriksa dokumen-dokumen itu. Kami akan segera bekerja sama dengan pihak keamanan setempat untuk menangkap Mr. Alfonso dan membongkar sindikat ini. Maya merasakan air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa suaranya didengar, bahwa penderitaannya, serta penderitaan banyak TKW lainnya, tidak akan sia-sia. Beberapa hari kemudian, berita besar tersebar di media lokal. Mr. Alfonso ditangkap bersama dengan beberapa anggota sindikatnya. Rumah megahnya digeledah, dan banyak TKW lain yang berhasil diselamatkan. Kasus ini menjadi sorotan nasional, membuka mata masyarakat tentang bahaya yang dihadapi pekerja migran di luar negeri. Namun, bagi Maya, ini bukan hanya tentang balas dendam. Ia merasa bahwa ia telah memberikan kontribusi kecil untuk mengubah sistem yang menindas. Ia tidak ingin ada lagi wanita yang harus mengalami apa yang ia alami. Di malam terakhir sebelum ia kembali ke Indonesia, Maya duduk di tepi kasur di rumah Bu Ratna, memandangi langit malam yang penuh bintang. Ia merasa lega, tetapi juga penuh emosi. Ia akan pulang ke keluarganya, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah hidupnya selamanya. Terima kasih, Tuhan, gumamnya pelan, untuk keberanian yang Engkau berikan. Aku tidak akan pernah melupakan semua ini. Dengan hati yang lebih ringan, Maya memejamkan mata, siap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya. Pagi itu, langit Afrika tampak lebih cerah dari biasanya. Maya duduk di ruang tunggu kedutaan Indonesia, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong namun penuh makna. Berita tentang penangkapan Mr. Alfonso dan komplotannya telah menyebar luas, tidak hanya di media lokal tetapi juga di Indonesia. Beberapa wartawan bahkan datang ke kedutaan untuk mencoba mewawancarai para korban, termasuk Maya. Namun, Maya belum siap berbicara kepada publik. Ia masih memproses semua yang terjadi, trauma yang ia alami, ketakutan yang selama ini menghantuinya, dan rasa lega yang perlahan mulai menyelimuti hatinya. Bagi Maya, ini bukan sekadar kemenangan pribadi. Ini adalah keadilan bagi dirinya dan semua orang yang pernah menjadi korban sindikat perdagangan manusia yang dipimpin oleh Mr. Alfonso. Sore harinya, Maya dipanggil ke sebuah ruangan kecil di gedung kedutaan. Di sana, ia bertemu dengan Pak Andi, diplomat muda yang sebelumnya membantunya melapor, serta beberapa petugas keamanan setempat. Mereka ingin mendengar kesaksiannya secara langsung untuk memperkuat kasus terhadap Mr. Alfonso. Maya, kata Pak Andi dengan nada tenang, kami membutuhkan kesaksianmu agar bisa menjatuhkan hukuman maksimal pada Mr. Alfonso dan sindikatnya. Apakah kamu siap? Maya menunduk sejenak, lalu mengangguk pelan. Ya, Pak, aku siap. Selama beberapa jam, Maya bercerita tentang segala hal yang ia alami. Dari awal tiba di rumah Mr. Alfonso, perlakuan buruk yang ia terima, pernikahan siri yang dipaksakan, hingga pelariannya yang penuh risiko. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti beban yang sedikit demi sedikit terangkat dari pundaknya. Air mata sesekali mengalir di pipinya, tetapi ia mencoba tetap tegar. Petugas keamanan setempat mendengarkan dengan serius, sesekali mencatat detail-detail penting. Salah satu dari mereka berkata, kesaksianmu sangat kuat, Maya. Bersama dengan dokumen-dokumen yang kamu berikan, kami yakin Mr. Alfonso akan dihukum berat. Setelah sesi itu selesai, Maya merasa tubuhnya lemas, tetapi ada kelegaan yang tak terkira dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan bagian terbesar dari perjuangannya, memberikan suara kepada orang-orang yang selama ini dibungkam. Beberapa hari kemudian, sidang pertama terhadap Mr. Alfonso digelar. Maya tidak hadir secara langsung karena kedutaan memutuskan untuk melindungi identitasnya. Namun ia menyaksikan proses persidangan melalui layar monitor di ruang khusus kedutaan. Wajah Mr. Alfonso tampak dingin dan tanpa ekspresi saat ia duduk di kursi terdakwa, dikelilingi oleh pengacara dan petugas keamanan. Satu persatu, korban-korban lainnya memberikan kesaksian mereka. Ada Yanti,
pembantu rumah tangga yang pernah bekerja di rumah Mr. Alfonso dan menghilang tanpa jejak selama berbulan-bulan. Ada juga beberapa wanita dari negara lain yang menjadi korban perdagangan manusia. Semua cerita mereka memiliki pola yang sama: penipuan, pemaksaan, dan kekerasan. Ketika giliran dokumen-dokumen yang Maya temukan dibacakan di persidangan, suasana ruang sidang menjadi tegang. Hakim dan juri tampak terkejut mendengar betapa besar jaringan kriminal yang dijalankan oleh Mr. Alfonso. Dokumen-dokumen itu membuktikan bahwa ia tidak hanya seorang majikan yang kejam, tetapi juga dalang di balik perdagangan manusia internasional yang telah merusak hidup ribuan orang. Di akhir sidang, hakim menyatakan bahwa Mr. Alfonso dan anggota sindikatnya akan ditahan tanpa jaminan sampai putusan final dijatuhkan. Kemungkinan besar, mereka akan dihukum berat atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Setelah sidang usai, Maya merasa campuran emosi yang kompleks. Di satu sisi, ia merasa lega karena Mr. Alfonso akhirnya mendapatkan balasan atas semua kejahatannya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa marah. Marah karena ada begitu banyak wanita yang harus menderita seperti dirinya. Marah karena sistem yang membiarkan hal ini terjadi selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin ada lagi korban seperti aku, gumamnya dalam hati. Aku harus melakukan sesuatu. Malam itu, Maya duduk bersama Bu Ratna dan Sari di ruang tamu rumah tempat mereka tinggal sementara. Mereka berdiskusi tentang apa yang akan dilakukan setelah kembali ke Indonesia. "Kamu punya rencana apa setelah pulang?" tanya Bu Ratna dengan nada hangat. Maya menunduk sejenak, lalu menjawab dengan suara mantap. "Aku ingin menjadi suara untuk pekerja migran. Aku ingin berbagi ceritaku, memberitahu orang-orang tentang bahaya yang dihadapi TKW di luar negeri. Aku ingin membantu mengubah sistem yang membuat kita rentan terhadap penipuan dan penindasan." Bu Ratna tersenyum. Matanya berbinar. "Itu ide yang hebat, Maya. Kamu punya keberanian dan pengalaman yang bisa menginspirasi banyak orang. Aku akan membantu kamu jika kamu butuh dukungan." Sari menepuk bahu Maya dengan lembut. "Kamu sudah melewati banyak hal, Maya. Sekarang, saatnya kamu menggunakan penderitaanmu untuk membantu orang lain." Maya mengangguk. Air mata menggenang di matanya. Ia tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya berakhir. Namun, kali ini ia tidak sendirian. Ia memiliki teman-teman yang mendukungnya, dan ia memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Di tengah malam yang sunyi, Maya duduk di tepi kasurnya, memandangi foto keluarganya. Ia membayangkan wajah ayahnya, ibunya, dan adiknya Raka. Ia merindukan mereka, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus membawa perubahan. Ia harus memastikan bahwa tidak ada lagi keluarga yang harus kehilangan anggota mereka karena janji-janji palsu pekerjaan di luar negeri. "Aku akan pulang, Bu, Ayah, Raka," gumamnya pelan. "Tapi aku juga akan membawa misi baru. Aku tidak akan membiarkan penderitaanku sia-sia." Dengan tekad yang semakin kuat, Maya memejamkan mata, siap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia tidak hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi agen perubahan. Setelah hampir sebulan berada di bawah perlindungan Kedutaan Indonesia, akhirnya tiba saatnya bagi Maya untuk pulang ke rumah. Tiket pesawat sudah dipesan, dan semua dokumennya telah diproses ulang. Ia tidak lagi menjadi pembantu rumah tangga yang terjebak dalam penindasan, melainkan seorang wanita muda dengan misi besar di hatinya, untuk mengubah nasib pekerja migran seperti dirinya. Pagi itu, udara di Bandara Internasional Afrika terasa lebih segar dari biasanya. Maya berdiri di depan pintu keberangkatan, memegang tas kecil yang berisi barang-barang pentingnya. Di sampingnya, Bu Ratna dan Sari datang untuk mengantarnya. "Jaga dirimu baik-baik, Maya," kata Bu Ratna dengan senyum hangat. "Kamu sudah melewati banyak hal, dan aku yakin kamu akan berhasil." Maya mengangguk. Air mata mulai menggenang di matanya. "Terima kasih atas semua yang sudah kamu lakukan untukku, Bu Ratna. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Sari meraih tangan Maya dengan erat. "Kami akan tetap berhubungan, ya? Jangan lupakan kami." "Tidak akan,"
jawab Maya dengan suara bergetar. Aku akan selalu ingat kalian. Kalian adalah keluargaku di sini. Setelah pelukan perpisahan yang penuh emosi, Maya melangkah masuk ke dalam pesawat. Dalam hati, ia merasa campuran antara rasa lega dan ketegangan. Lega karena ia akhirnya bisa pulang ke keluarga yang ia cintai, tetapi tegang karena ia tidak tahu bagaimana reaksi mereka setelah mengetahui semua yang telah ia alami. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Beberapa jam kemudian, Maya turun dari pesawat dengan langkah gontai. Tubuhnya masih lelah setelah perjalanan panjang. Namun, ketika ia melihat wajah-wajah familiar di area kedatangan, jantungnya langsung berdebar kencang. Di sana, berdiri Pak Slamet, Bu Siti, dan Raka. Mata mereka berkaca-kaca saat melihat Maya muncul dari kerumunan orang. Raka berlari ke arahnya dan langsung memeluk kakaknya dengan erat. "Kak Maya," serunya dengan suara penuh kebahagiaan. "Kakak sudah pulang." Maya merasakan air mata mengalir deras di pipinya. Ia memeluk adiknya dengan erat, seolah takut kehilangan lagi. Lalu, ia mendekati orang tuanya. Bu Siti langsung memeluknya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. "Maafkan Ibu, Nak," kata Bu Siti dengan suara bergetar. "Ibu tidak tahu kalau kamu harus melewati semua itu." Maya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Bu. Aku sudah pulang sekarang. Itu yang penting." Pak Slamet hanya diam. Matanya basah karena emosi. Ia menepuk bahu Maya dengan lembut, seolah memberikan dukungan tanpa kata-kata. Perjalanan dari Surabaya ke desa di Jember terasa lebih panjang dari biasanya. Maya duduk di kursi belakang mobil tua milik pamannya, memandangi pemandangan yang ia rindukan selama ini. Sawah-sawah hijau yang luas, pepohonan kelapa yang menjulang tinggi, dan anak-anak kecil yang bermain di tepi jalan. Ia merasa seperti sedang melihat dunia baru meskipun ini adalah tempat yang sama dengan yang ia tinggalkan beberapa bulan lalu. Namun, meskipun ia bahagia bisa pulang, ada sesuatu yang membuatnya cemas. Bagaimana ia harus menjelaskan semua yang terjadi kepada keluarganya? Apakah mereka akan memahami apa yang ia alami? Atau apakah mereka akan merasa malu? Saat tiba di rumah, Maya disambut oleh tetangga-tetangga yang penasaran ingin melihatnya. Ada yang menyambutnya dengan senyum hangat. Ada juga yang membisikkan pertanyaan-pertanyaan tentang pengalaman kerjanya di Afrika. Maya mencoba tersenyum dan menjawab dengan singkat. Tetapi ia tahu bahwa ceritanya tidak bisa disembunyikan selamanya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, keluarga Maya berkumpul di ruang tamu. Udara malam yang dingin menyelimuti rumah bambu tua itu. Maya duduk di tengah-tengah keluarganya, mencoba menenangkan diri sebelum mulai bercerita. "Aku harus jujur pada kalian," kata Maya pelan. Suaranya bergetar. "Pekerjaanku di Afrika tidak seperti yang aku bayangkan." Bu Siti menatapnya dengan cemas. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu menangis?" Maya menunduk, mencoba menahan air mata. Aku diperlakukan buruk oleh majikanku. Dia mengancamku, memaksaku melakukan hal-hal yang tidak aku inginkan. Bahkan, dia memaksaku menikah sirih dengannya." Raka tampak bingung, sementara Bu Siti dan Pak Slamet terdiam, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Ruangan itu sunyi selama beberapa saat. Hanya terdengar suara jangkrik di luar. "Apa maksudmu, Nak?" tanya Pak Slamet akhirnya. Suaranya serak. Maya menelan ludah, lalu melanjutkan ceritanya. Ia bercerita tentang tekanan yang ia hadapi, pernikahan siri yang dipaksakan, pelariannya yang penuh risiko, hingga akhirnya ia berhasil melapor ke kedutaan dan membongkar sindikat perdagangan manusia yang melibatkan Mr. Alfonso. "Kenapa kamu tidak bilang apa-apa waktu itu?" tanya Bu Siti dengan suara bergetar. "Aku takut," jawab Maya. "Aku takut kalian akan malu atau khawatir. Tapi sekarang, aku ingin kalian tahu semuanya. Aku ingin menggunakan pengalaman ini untuk membantu orang lain. Aku tidak ingin ada lagi keluarga yang harus kehilangan anggota mereka karena janji-janji palsu pekerjaan di luar negeri." Bu Siti langsung menangis, memeluk Maya dengan erat. "Kamu kuat sekali.
Nak, ibu bangga padamu. Pak Slamet hanya mengangguk pelan. Matanya basah karena emosi. Kamu sudah melewati banyak hal. Maya, kami akan selalu mendukungmu. Raka, meskipun masih belum sepenuhnya memahami, memeluk kakaknya dengan erat. Aku senang kakak sudah pulang, katanya polos. Setelah percakapan itu, Maya merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Ia tahu bahwa keluarganya tidak akan pernah benar-benar memahami semua yang ia alami, tetapi dukungan mereka sudah cukup baginya. Ia juga tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Meskipun ia sudah pulang ke rumah, trauma yang ia alami masih menyelimuti pikirannya. Namun, kali ini ia memiliki tujuan yang jelas. Ia ingin menjadi suara bagi pekerja migran, ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang harus mengalami apa yang ia alami. Dengan tekad yang semakin kuat, Maya siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi untuk perubahan. Di tengah malam yang sunyi, Maya duduk di beranda rumahnya, memandangi langit penuh bintang. Ia merasa damai, meskipun ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah hidupnya selamanya. Inilah awal yang baru, gumamnya pelan. Aku siap. Beberapa minggu setelah kepulangannya, Maya mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Meskipun trauma yang ia alami masih menyelimuti pikirannya, ia merasa bahwa ada tujuan besar yang harus ia kejar. Ia tidak ingin hanya menjadi korban dari sistem yang rusak, ia ingin menjadi bagian dari solusi. Setiap pagi, Maya bangun lebih awal dan duduk di beranda rumahnya, memandangi sawah-sawah hijau yang membentang luas. Udara segar desa dan suara alam membuatnya merasa lebih damai, meskipun bayang-bayang masa lalu sesekali muncul tanpa diundang. Namun, kali ini ia tidak lagi merasa terjebak. Ia memiliki misi yang jelas, dan itu memberinya kekuatan untuk melanjutkan langkah. Pada suatu sore, Maya menghadiri pertemuan komunitas di balai desa. Ini adalah acara rutin yang biasanya diadakan untuk membahas masalah-masalah lokal, seperti irigasi sawah atau pengelolaan sampah. Namun, kali ini Maya meminta izin untuk berbicara tentang topik yang sangat penting baginya, nasib pekerja migran Indonesia. Ketika gilirannya tiba, Maya berdiri dengan ragu-ragu di depan warga desa yang berkumpul. Matanya menyapu satu persatu wajah mereka, wajah-wajah yang penuh rasa penasaran, namun juga ada ketidakpastian. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Selamat sore, Pak, Bu, katanya dengan suara pelan namun mantap. Saya ingin berbagi cerita tentang apa yang saya alami saat bekerja di luar negeri. Ruang pertemuan yang tadinya ramai langsung sunyi. Semua mata tertuju pada Maya, yang tampak tegar meskipun matanya berkaca-kaca. Ia melanjutkan ceritanya, bercerita tentang janji-janji palsu pekerjaan di luar negeri, perlakuan buruk yang ia terima, hingga pernikahan siri yang dipaksakan oleh majikannya. Ia juga menjelaskan bagaimana ia berhasil melarikan diri dan membongkar sindikat perdagangan manusia yang melibatkan majikannya. Ada banyak orang di luar sana yang mengalami hal serupa, lanjutnya dengan nada penuh emosi. Mereka pergi dengan harapan bisa membantu keluarga mereka, tetapi malah menjadi korban eksploitasi. Saya ingin kita semua sadar akan bahaya ini dan bersama-sama mencari cara untuk melindungi mereka. Warga desa mendengarkan dengan serius. Beberapa ibu-ibu mulai meneteskan air mata, sementara para pria mengangguk-angguk dengan ekspresi prihatin. Setelah Maya selesai berbicara, ruangan itu meledak dalam tepuk tangan yang meriah. Maya benar, kata Pak Slamet, ayah Maya, yang juga hadir dalam pertemuan itu. Kita harus melakukan sesuatu agar tidak ada lagi keluarga kita yang menjadi korban. Setelah pertemuan itu, Maya semakin aktif dalam menyuarakan isu-isu pekerja migran. Ia mulai berkolaborasi dengan organisasi lokal dan LSM yang fokus pada perlindungan hak-hak pekerja migran. Ia juga menggunakan media sosial untuk berbagi ceritanya dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pekerjaan ilegal di luar negeri. Postingan-postingan Maya di media sosial mulai mendapatkan perhatian luas. Banyak orang yang merasa tersentuh oleh kisahnya,
termasuk beberapa mantan TKW yang juga pernah menjadi korban penipuan dan eksploitasi. Mereka mulai menghubungi Maya, berbagi cerita mereka, dan meminta dukungan. "Aku tidak sendirian lagi," gumam Maya suatu malam setelah membaca pesan-pesan dari para korban lainnya. "Aku bisa membantu mereka." Beberapa bulan kemudian, Maya diundang untuk berbicara di sebuah seminar nasional tentang perlindungan pekerja migran. Acara itu diadakan di Jakarta dan dihadiri oleh para pejabat pemerintah, aktivis, serta mantan pekerja migran dari berbagai daerah. Ketika Maya naik ke panggung, ia merasakan campuran antara gugup dan bangga. Inilah momen yang ia nantikan, momen di mana ia bisa berbicara di depan banyak orang dan menyuarakan perjuangan mereka yang selama ini tidak didengar. "Selamat siang," katanya dengan suara mantap. "Nama saya Maya. Saya adalah salah satu dari ribuan pekerja migran yang pernah menjadi korban eksploitasi di luar negeri. Saya di sini bukan hanya untuk berbagi cerita saya, tetapi juga untuk meminta kita semua, pemerintah, masyarakat, dan keluarga pekerja migran, untuk bersama-sama melindungi mereka yang rentan." Maya menceritakan kembali pengalamannya secara detail, menyoroti bagaimana sistem rekrutmen yang tidak transparan dan minimnya perlindungan hukum telah menyebabkan banyak orang menjadi korban. Ia juga menawarkan beberapa solusi konkret, seperti meningkatkan pengawasan terhadap agen tenaga kerja ilegal, memberikan pendidikan tentang hak-hak pekerja migran, dan memperkuat kerjasama internasional untuk memberantas perdagangan manusia. Setelah pidatonya selesai, ruangan itu meledak dalam tepuk tangan yang meriah. Beberapa pejabat pemerintah mendekati Maya untuk berdiskusi lebih lanjut tentang ide-idenya. Bahkan, seorang jurnalis dari stasiun televisi nasional meminta wawancara dengannya. "Saya tidak menyangka cerita saya bisa membawa dampak sebesar ini," kata Maya dalam hati. "Tapi ini baru permulaan." Di desa, Maya juga mulai mengorganisir kelompok diskusi untuk para calon pekerja migran dan keluarga mereka. Ia mengajarkan mereka cara memilih agen tenaga kerja yang legal, memahami kontrak kerja, dan mengenali tanda-tanda penipuan. Ia juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendirikan pusat informasi bagi pekerja migran. Bu Siti, ibu Maya, seringkali duduk di belakang layar, mengamati putrinya yang bersemangat berbicara di depan orang-orang. Ia merasa bangga, meskipun hatinya masih terasa sakit setiap kali mengingat apa yang dialami Maya. "Maya sudah berubah, ya?" kata Bu Siti suatu hari kepada Pak Slamet. "Dia bukan gadis kecil yang dulu kita kenal lagi." Pak Slamet tersenyum tipis. "Dia lebih kuat sekarang. Lebih berani. Dia sudah menemukan tujuan hidupnya." Suatu malam, Maya duduk di beranda rumahnya, memandangi langit penuh bintang. Ia merasa damai, meskipun ia tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya berakhir. Namun, kali ini ia tidak merasa sendirian. Ia memiliki keluarga, teman-teman, dan komunitas yang mendukungnya. Ia juga memiliki misi yang memberinya kekuatan untuk terus maju. "Inilah hidupku sekarang," gumamnya pelan. "Aku tidak akan berhenti sampai ada perubahan nyata." Dengan tekad yang semakin kuat, Maya memejamkan mata, siap untuk menghadapi tantangan-tantangan baru di masa depan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia sedang berada di jalur yang benar, jalur menuju keadilan dan perubahan.